Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamal Amin, NIM 212410102032, Program Studi Teknologi Informasi, asal kelas Sistem Basis Data D. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu menentukan ERD dari studi kasus minggu lalu, yaitu studi kasus tentang bengkel. Kali ini saya akan membuat IRD antar entity. IRD sendiri itu adalah kependekan dari entity relationship diagram. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang primary key, yaitu tanda pengenal unik yang membedakan antara satu dengan sama yang lain, antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah foreign key, yaitu pengenal unik atau kombinasi yang menghubungkan dua tabel atau lebih dalam database. Nah, disinilah foreign key berperan, menggunakan primary key untuk memecahkan masalah ambigu kepemilikannya hanya dapat dicapai jika primary key berfungsi ganda, yaitu sebagai foreign key. Yakni misalkan salah satu contoh dari primary key yaitu UID, ID atau kode barang. Nah, kita juga bisa menggunakan kode atribut kode atau ID barang ini di entity yang lain. Nah, entity yang terletak dalam entity lain inilah yang dinamakan UID foreign key. Maksudnya, ini merupakan studi kasus yang minggu lalu, dan kali ini saya akan membuat IRD dalam diagramnya itu. Yang pertama kita sebutkan entity-nya. Yang pertama, pegawai atau montir dengan kode pegawai sebagai primary key, nama, dan juga ada beberapa atribut nama pegawai, alamat, nomor HP, telepon, dan tanggal bergabung. Di sini saya memberi bintang, yakni digunakan untuk wajib diisi, memberi keterangan itu wajib diisi dalam IRD-nya nanti. Kemudian entity yang kedua itu pemilik kendaraan atau customer, yaitu yang pertama ID kendaraan atau primary key, yang kedua yaitu nama pemilik kendaraan, yang ketiga nomor telepon atau HP, yang keempat alamat. Sebenarnya nama ini juga bisa dipisah, nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Namun karena sama saja, yaitu seperti nama kendaraan atau lebih dipersingkat lagi, ya ini menggunakan yaitu menjadi nama pemilik kendaraan, ya ini dengan tanda bintang wajib diisi. Kemudian entity kendaraan dengan ID kendaraan, yaitu sebagai primary key-nya. Yang kedua adalah nomor plat atau nomor polisi, yaitu wajib diisi. Merek kendaraan juga wajib diisi, dan tahun ini bisa jadi wajib diisi atau tidak, atau tahun ini bisa jadi opsional karena jarang saja gitu untuk mencari nama kendaraan itu dilihat dari tahunnya, karena dalam tahun yang sama bisa menjadi banyak sekali merek motor kendaraan yang ada, atau bisa jadi tahun ini sebagai opsional. Yang selanjutnya adalah barang atau items. Yang pertama ada ID barang sebagai primary key. Yang kedua adalah kategori ID atau jenis barang, ID jenis barang atau sama primary key. Yang ketiga adalah nama barang dengan keterangan wajib diisi, unit price, deskripsi barang, dan diskon. Diskonnya juga kadang digunakan wajib diisi atau enggak, atau juga bisa digunakan sebagai opsional. Penjualan ini terdapat ID penjualan, ID montir, ID customer, dan tanggal. Nah, disinilah terdapat foreign key. Nah, terdapat ID montir yang tadi terdapat pada entity montir atau entity pegawai. Nah, entity pegawai ini ID montir di ID pegawai di montir ini terdapat pada entity pegawai sebagai primary key. Nah, karena di sini bisa mewakilkan dari suatu
entity, maka akan disebut sebagai foreign key. Begitu juga ID customer dan juga tanggal sebagai wajib diisi. Ini adalah detail penjualan. Detail penjualan ini terdapat atribut nomor urut item sebagai primary key. Selanjutnya adalah kode barang sebagai foreign key yang tadi terdapat pada entity barang sebagai primary key, yaitu kode barang atau ID barang. Harga yaitu wajib diisi sebagai keterangan wajib diisi, kuantum atau jumlah, diskon dan juga diskon. Jenis barang atau kategori. Nah, jenis barang ID kategori yaitu sebagai primary key. Yang kedua adalah jenis atau kategori name atau nama jenisnya itu wajib diisi, dan juga deskripsi juga wajib diisi. Mengapa wajib diisi? Ya karena untuk mempermudah pelanggan atau customer untuk mengenali produk yang akan dibeli. Nah, di sini merupakan tabel relationship yang telah saya buat. Sebenarnya dalam penunjukan entity dan juga tabelnya ini telah saya melakukan revisi dari minggu yang lalu, yaitu terdapat 5 relationship, yaitu yang pertama pegawai dan penjualan. Nah, dalam penjualan termuat data pegawai yang melayani. Kemudian dalam penjualan juga terdapat data customer yang memuat. Kemudian detail penjualan juga barang juga termuat di detail penjualan. Kemudian detail penjualan Kemudian penjualan juga termuat dalam entity detail penjualan. Kemudian jenis barang juga termuat dalam entity barang. Selanjutnya saya akan membuat IRD dari studi kasus minggu lalu atau studi kasus tentang bengkel. Kali ini saya akan membuat entity-entity-nya terlebih dahulu, kemudian nanti saya akan membuat relationship-nya. Entity yang pertama yaitu kita klik ini, yaitu pegawai atau montir. Kemudian kita klik ini karena diwajibkan untuk mengisi. Kemudian atributnya yang pertama yaitu kode dengan nama kode pegawai atau montir. Kemudian tipe-tipenya logical. Source tipe bisa termasuk V-chart ataupun integer, karena dalam atribut ini kadang juga berupa angka dan kadang juga berupa huruf. Tapi kita pakai chart karena chart ini adalah bentuk string tapi juga meliputi angka dan huruf. Kita masukkan sebagai primary UID. Lalu kita klik apply. Nah, kita tambah lagi entity atributnya yaitu nama pegawai. Atau montir. Di sini saya akan karena ininya tipe data logikalnya tipe data string, maka saya akan memakai V-chart. V-chart ini VARCHART ini adalah tipe data yang hanya ditompang atau huruf saja. Kita klik mandatory karena ini wajib diisi. Lalu saya akan apply. Kemudian lanjut ke entity yang ketiga yaitu alamat. Alamat sendiri kan biasanya terdiri atas angka dan juga huruf. Maka kita akan pakai chart.
dan juga kita akan mandatory karena itu wajib. Apply, kemudian ditambah lagi entity yang ketiga yaitu nomor HP atau telepon. Ini kan datanya berupa string, itu integer atau angka. Nah, ini kita logical kita pilih integer. Maka dengan klik mandatory karena wajib diisi, saya akan apply. Kemudian entity yang selanjutnya yaitu tanggal. Tanggal ini bisa berupa huruf dan angka. Maka tipe data logical yang merupakan chart, masuk dalam chart. Saya akan klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Di sini kan diketahui bahwa terdapat bintang ini pagar ini karena termasuk ke dalam primary key, dan juga yang bintang itu merupakan wajib diisi. Kemudian kita masuk entity kedua yaitu jenis barang. Dengan create surrogate, kemudian ini kita tambah atribut yang pertama yaitu ID jenis atau kategori. Saya akan klik logical, masuk ke dalam, biasanya masuk dalam chart primary UID, apply, tambah selanjutnya entity kedua yaitu jenis atau kategori, nama, name. Kemudian masuk logikalnya yaitu masuk ke dalam view chart, var chart. Kemudian kita klik mandatory, kemudian ditambah lagi yaitu deskripsi. Deskripsi ini kita akan logikalnya yaitu menggunakan sama var chart. Kita klik mandatory, apply, OK. Nah, di sini cuma 3. Kemudian kita tambah lagi entity-nya yaitu entity customer. Kita buat atributnya. Yang atribut pertama yaitu ID customer, dengan logikalnya adalah char. Karena char sendiri ini itu tadi terdiri atas angka dan huruf. Saya apply, klik primary. Terus yang kedua yaitu nama pemilik, dengan logical chart and chart var chart. Kemudian mandatory, apply. Kemudian ada lagi nomor HP. Nomor HP ini masuk ke dalam integer karena berupa angka. Kemudian ada lagi alamat sendiri campuran yaitu chart, jadi angka dan huruf, tapi data yang ditampilkan berupa data string. Kita klik OK. Nah, kita akan buat lagi entity baru yaitu kendaraan, dengan begini. Kemudian atributnya yaitu atribut pertamanya ID kendaraan. Kemudian logikalnya termasuk chart primary UID, tambah lagi nama, nomor plat sendiri kan terdiri atas campuran angka dan huruf.
maka saya akan memakai chart maupun mandatory apply. Kemudian saya akan tambah lagi yaitu merek sendiri biasanya jarang terdapat angka dan huruf, maka biasanya akan huruf, maka saya akan memakai tipe data varchar mandatory apply. Kemudian saya akan menambahkan tahun ini sebenarnya opsional, bisa dipakai atau enggak. Ini saya akan memakai logicalnya pakai menggunakan integer dan tidak wajib mengklik mandatory apply, kemudian di OK. Nah, perbedaan signifikan di sini adalah apabila tidak diwajibkan atau opsional, maka lambangnya adalah ini lingkaran. Nah, ini. Kemudian entity yang selanjutnya yaitu entity barang. Kemudian klik ini, atributnya yaitu ID barang termasuk logical, masuk chart primary UID apply, tambah ID kategori logical termasuk char, masuk mandatory, masuk primary UID juga karena datanya tipe primary UID, dan sebenarnya ini kan foreign key tapi UID yang masuk primary. Apply, kemudian tambah lagi nama barang sendiri termasuk datanya menggunakan data varchar. Saya akan klik mandatory, kemudian klik tambah lagi yaitu deskripsi atau unit price juga bisa, deskripsi unit price atau harga per satuan. Logical memakai data integer karena berupa angka. Saya klik mandatory karena wajib diisi. Kemudian deskripsi ini wajib karena sebelum pembeli akan membeli sesuatu, maka kita harus mengetahui deskripsi dari suatu produknya berupa varchar karena hanya terdapat tipe data string. Mandatory apply. Kemudian diskon ini opsional sendiri boleh ditambah atau enggak, tapi diskon ini merupakan tipe datanya logical, tipe data integer, tidak mandatory. Oke. Nah, ini kemudian entity penjualan, klik create surrogate key, kemudian atribut yang pertama pastinya adalah ID penjualan, kemudian logicalnya termasuk char, primary UID apply, kemudian lanjut dengan ID montir logical, source tipenya termasuk char, primary UID juga apply, kemudian tambah lagi yaitu ID customer dengan chart, primary UID apply, tambah lagi yaitu tanggal,
logikalnya termasuk chart. Kadang itu tanggal kan ada harinya, maka itulah sebabnya saya memilih tipe logikalnya tipe logikal yang chart mandatory. Kemudian tambahan lagi yaitu cukup udah. Kemudian saya akan klik OK. Nah di sini kemudian saya akan menambah entity terakhir yaitu detail penjualan. Kemudian klik suruh OK. Kemudian atribut saya akan menambah atribut yaitu yang pertama nomor urut. Nomor urut sendiri bermacam-macam, ada B1, B2, maka tipe logikanya yaitu chart. Ya emang ada kadang nomor urut itu pakai menggunakan nomor saja, tapi ada juga yang menggunakan huruf dan angka, maka saya akan memakai secara umum yaitu huruf dan angka, yaitu chart. Klik primary UID karena termasuk primary key atau primary UID. Kemudian saya akan menambahkan yang kedua yaitu kode barang atau ID barang, termasuk logikalnya termasuk chart karena terdiri dari angka dan huruf, masuk primary ID, apply. Kemudian harga sendiri logikalnya berupa tipe data integer, termasuk mandatory. Kemudian klik kuantum atau jumlah. Logikalnya yaitu tipe data integer karena berupa angka. Kemudian yaitu yang terakhir adalah diskon. Diskon sendiri kadang berupa opsional ataupun kadang juga wajib. Namun di sini saya memasukkan itu sebagai opsional berupa integer. Nah, ini merupakan entity-entity yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan membuat tabel kardinal, membuat garis penghubung di antara entity tersebut. Kali ini saya akan menentukan mapping cardinality dari IRD yang telah saya buat. Sebelum itu saya akan memberitahu bahwa apa itu mapping cardinality. Mapping cardinality ini banyaknya entity yang bersesuaian dengan entity yang lain melalui relationship. Nah, mapping cardinality ini berupa one to one, one to many, atau many to many. Oke, kita akan langsung menentukan mapping cardinality dari ini telah saya buat. Di sini saya telah membuat mapping cardinality one to many, yaitu pada entity penjualan dan pegawai. Karena dalam satu entity penjualan bisa mencakup banyak data pegawai. Berbeda dengan pegawai, data entity pegawai yaitu dalam satu entity pegawai, maksudnya dalam satu data pegawai hanya bisa tercantum pada satu data penjualan. Kemudian barang dan detail penjualan. Barang dan detail penjualan yaitu one to many. Mengapa one to many juga? Karena dalam satu barang hanya bisa mencakup banyak detail penjualan, tetapi berbeda dengan detail penjualan. Detail penjualan ini biasanya hanya bisa mencakup data satu barang saja. Kemudian itu barang dengan jenis barang, yaitu barang dengan jenis barang yaitu sama, yaitu one to many. One to many yaitu mengapa one to many? Karena dalam satu barang biasanya hanya tercakup dalam satu jenis barang. Berbeda dengan jenis barang, pada satu jenis barang itu bisa mencakup banyak barang. Kemudian yaitu penjualan dengan detail penjualan.
yaitu sama one to many. Nah, mengapa one to many? Karena dalam satu detail penjualan bisa mencakup banyak sekali penjualan. Berbeda dengan begitu pula dengan satu penjualan hanya tercakup dalam satu detail penjualan. Kemudian customer dengan penjualan. Ini customer, entity customer dengan penjualan yaitu sama one to many. Mengapa one to many? Karena dalam satu kali penjualan bisa mencakup banyak data customer. Berbeda dengan customer, entity dalam satu customer dalam satu customer hanya bisa terdapat pada satu data dalam data penjualan. Dengan demikian, di sini terdapat 5 relasi, yaitu pegawai atau montir dengan penjualan, detail penjualan dengan penjualan, barang dengan detail penjualan, jenis barang dan barang atau jenis barang atau kategori, kemudian customer dengan penjualan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.